Indonesia itu bukan sekedar jadi bego, tapi nggak tahu mau ngapain. Nah, kerumitan itu disebabkan karena presiden konsepnya nggak jelas soal Cina Selatan. Dulu tahun 2016, ingat, ada klaim bahwa Natuna Utara itu masuk ke 9th line dari Laut Cina Selatan. Saya bawa kapal perang kita dan saya datang ke Natuna. Saya sampaikan bahwa Natuna adalah teritorial Indonesia. Tidak ada rasa takut sedikit pun di hati saya untuk melakukan itu. Kita rapuh dalam soal pertahanan. Jadi itu menunjukkan bahwa Cina akhirnya tahu potensi terakhir Indonesia di bidang pertahanan seberapa sih. Karena nggak percaya, karena Anda nggak percaya, jangan biarkan ada sebuah ide yang memakan tubuhnya sendiri. Rocky percaya bahwa dia bisa makan kepalanya sendiri. Itu kan siapa yang percaya bahwa kamu bisa memakan kepalamu sendiri. Saat ditanya sikapnya dalam masalah ketegangan yang terjadi di Kepulauan Natuna, Presiden Joko Widodo menyatakan tidak ada tawar-menawar menyangkut kedaulatan Indonesia. Yang berkaitan dengan Natuna, bahwa tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita. Gede-gedean bahwa Indonesia diakui dunia itu nggak ada poin apa-apa di situ tuh, orang nggak anggap itu sebagai sesuatu. Global Firepower atau GFP baru-baru ini menobatkan Indonesia sebagai negara dengan militer terkuat di Asia Tenggara. GFP merupakan situs web independen berbasis statistik yang melacak informasi pertahanan dari 138 negara. Dilansir dari CNN, berdasarkan data situs tersebut, Indonesia memiliki skor 0,268 untuk bidang kekuatan militer. Dengan demikian, Indonesia berada di posisi teratas mengalahkan Vietnam dan Thailand yang berada di peringkat kedua dan ketiga. Sementara itu, Indonesia menduduki peringkat ke-16 sebagai negara dengan militer terkuat di dunia. Sedangkan di tingkat Asia, Indonesia menempati posisi ke-9 di bawah Iran dan di atas Arab Saudi. Masalah security, keamanan, masalah katakanlah kerahasiaan itu sangat penting. Jadi saya nggak boleh cerita, oh kekuatan kita segini, kita akan begini, kita akan beli alat ini, kita itu nggak benar. Kan Cina membaca bahwa Indonesia memang lemah. Menteri Pertahanan Pak Prabowo sejak setahun lalu udah sibuk dengan namanya apa tuh Komcat. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa Cina memang ngerti bahwa Indonesia itu lemah. Menjadi Menteri Pertahanan, saya anggap sangat serius. Kita tidak boleh main-main dengan kemerdekaan kita. Karena saya bertekad untuk membangun kekuatan pertahanan Indonesia sehingga Indonesia tidak diganggu oleh siapapun. Orang akhirnya nyari cara supaya hebat Presiden Jokowi, dan itu sebetulnya jadi sekedunguan juga. Tapi oke, itu karena keinginan untuk promosi lebih gede, maka akal sehatnya dalam beberapa detik lumpuh tuh. Menghadapi orang yang tidak pernah bekerja, Anda pernah kamu di kantor, ketika Anda begitu rajin, pasti ada teman kerjamu yang karena malas dan kamu membuat standar baru. Entah gimana caranya, jelek-jelekan kamu. Barangkali inilah rahasia sakit hatinya sebagian elit yang diusung oleh Rocky. Yang jelas Pak Jokowi berbicara di panggung dunia, dapat aplaus. Presiden Joko Widodo mengunjungi Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Dalam kunjungannya, Jokowi menegaskan kedaulatan Natuna adalah milik Indonesia. Untuk sekian kalinya, Presiden Jokowi menegaskan jika tidak ada tawar-menawar dalam urusan kedaulatan negara Indonesia. Jokowi juga mengatakan tidak ada perdebatan lagi soal kepemilikan wilayah Natuna. Presiden berkata, Natuna adalah Indonesia. Kedaulatan itu tidak bisa ditawar-tawar. Tidak bisa ditawar-tawar. Yang kedua juga perlu saya sampaikan, ini saya ulang karena 2016 sudah saya sampaikan, bahwa Natuna ini adalah teritorial Indonesia. Kita punya kabupaten di sini, ada bupatinya, ada gubernurnya. Penduduk kita di sini ada 81.000. Jadi tidak ada yang diperdebatkan lagi. De facto, de jure, Natuna adalah Indonesia. Udah. Hanya ingin melihat bukti-bukti Pak Presiden ngibul. Saya belum banyak dipacu untuk itu. Nah, kecuali untuk memanage retorika saja. Bukan apa-apa, saya melakukan itu untuk melayani Bung Rocky. Indonesia itu bukan sekedar jadi bego, tapi nggak tahu mau ngapain. Natuna Utara kembali menjadi sorotan setelah sejumlah kapal asing terlihat tengah berada di perairan Indonesia.
Berkaitan kasus ini, PBB telah mengatur ketentuan ZEE melalui United Nations Convention on the Law of the Sea atau UN Clause atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Berdasarkan jumlah pasukan militer, Indonesia berada di posisi keempat ASEAN dengan jumlah personel TNI mencapai 1 juta dan yang aktif sekitar 400.000 orang. Pada sektor alat utama sistem pertahanan atau alutsista, Indonesia menduduki posisi yang beragam, tergantung dari pos-pos militer. Pada Angkatan Udara, Indonesia memiliki 458 pesawat, 15 jet tempur, 1 unit tank, 17 pesawat misi khusus, 41 pesawat pencegat, 188 helikopter, 38 pesawat penyerang, dan 64 transportasi lain. Pak Presiden memang tidak terlatih di dalam politik internasional. Karena dia memang not found selalu di dalam pertemuan internasional. Bagi saya sangat hebat, dia tidak cuma bicara, tapi mengerjakan, melakukan apa yang dia katakan. Nah, kerumitan itu disebabkan karena Presiden konsepnya nggak jelas soal Cina Selatan. Bung senang menghakimi orang lain bodoh, dungu dan sebagainya, selalu menyebutkan dungu buat orang lain. Siapa Bung yang menjadi hakim buat kebenaran orang lain? Ciri khas kaum intelektual selalu membuka kebenaran dari pihak manapun. Bodoh, dungu, dan itu kan kebiasaan Bung tuh. Dan Bung senang dengan cara seperti itu. Senang seperti Jokowi itu. Dia baik, dia cerdas, dia pintar, dia lembut hati. Panglima Koarmada 1 Laksamana Muda Arsyad Abdullah melakukan kunjungan ke Natuna untuk melakukan pantauan udara di perairan Natuna Utara. Panglima Koarmada 1 memastikan TNI AL akan selalu mengamankan perairan Indonesia khususnya di wilayah terluar Indonesia. Sementara pada Angkatan Laut, Indonesia memiliki 7 kapal frigat, 5 kapal selam, 179 kapal patroli, 10 kapal ranjau laut, dan 24 kapal korvet. Menteri Pertahanan Pak Prabowo sejak setahun lalu udah sibuk dengan namanya apa itu Komcat. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa Cina memang ngerti bahwa Indonesia itu lemah. Dengan demikian, kita harus bersatu untuk tetap menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia guna menghadapi berbagai ancaman. Kemudian pada pos Angkatan Darat, Indonesia memiliki 332 tank, 1.430 kendaraan lapis baja, 153 artileri, 366 artileri tarik, dan 63 proyektor roket. Membangun dan mewujudkan pertahanan negara yang kuat dengan memanfaatkan sumber daya nasional Indonesia dalam satu kesemestaan. Hal ini diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menjamin kelangsungan hidup NKRI. Di Laut Natuna Utara, Cina semakin reseh. Kapal-kapal perangnya terus warawiri sampai para nelayan kita ketakutan. Adanya aktivitas kapal perang Cina di Laut Natuna pertama kali dilaporkan Badan Keamanan Laut atau Bakamla saat rapat kerja bersama DPR awal pekan kemarin. Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Aan Kurnia menyebut aktivitas kapal perang Cina di zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia mulai meningkat sejak akhir Agustus. Dari hasil pemantauan radar, ada 1000-an kapal Cina yang berada di Natuna Utara. Di saat yang sama, sejumlah nelayan dari Kepulauan Riau yang biasa mencari ikan di Laut Natuna Utara memergoki kapal perang Cina yang sedang mondar-mandir di kawasan ZEE Indonesia. Setidaknya ada 6 kapal yang terpantau. Satu yang paling jelas terlihat kamera adalah kapal destroyer Kuning 172. Kapal Kuning 172 bukan kapal biasa. Ini jenis kapal perang dengan kemampuan menghancurkan kapal induk yang lebih besar. Video kapal Kuning 172 di Natuna kemudian beredar luas. Ketua Aliansi Nelayan Natuna, Henry, membenarkan video tersebut. Kata dia, video tersebut diambil nelayan yang sedang melaut di Natuna Utara, Senin 13 September 2021. Keberadaan kapal tersebut membuat nelayan ketakutan, apalagi itu kapal perang, kata Henry. Saya kesini juga ingin memastikan penegakan hukum atas hak berdaulat kita, hak berdaulat negara kita, Indonesia, atas kekayaan sumber daya alam laut kita di zona ekonomi eksklusif. Kenapa di sini hadir Bakamla, kenapa di sini hadir Angkatan Laut untuk memastikan penegakan hukum yang ada di sini. Ya. Menanggapi hal itu, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto menjawab ancaman kapal perang Cina di Laut Natuna Utara.
dengan membawa pulang teknologi kapal perang canggih jenis frigate tipe Arrowhead 140 dari Inggris. Dengan demikian, kita harus bersatu untuk tetap menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia guna menghadapi berbagai ancaman. Ketua Harian Gerindra Supni Dasko Ahmad mengungkapkan bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah membeli kapal perang canggih buatan Inggris, jenis frigate Arrowhead 140. Menurut Dasko, kapal perang canggih Inggris yang dibeli Prabowo tersebut merupakan yang tercanggih dari kapal perang yang ada. Selain itu, kata Dasko, dengan kehadiran kapal perang frigate Arrowhead 140 akan membuat nyali negara lain ciut melihat kekuatan pertahanan laut Indonesia. Frigate tipe Arrowhead 140 bikinan Inggris yang teknologinya dibawa pulang Prabowo adalah kapal perang ringan tercanggih yang ada sekarang, ujar Dasko Sabtu 18 September 2021. Ia pun menjelaskan, frigate adalah jenis kapal perang ringan dengan kecepatan tinggi dan kemampuan manuver yang dilengkapi teknologi militer canggih terkini. Arrowhead 140 dipersenjatai dengan rudal anti pesawat juga torpedo anti kapal selam yang membuatnya mampu memberikan pertahanan terhadap ancaman udara dan laut, terangnya. Sementara itu, anggaran militer Indonesia mencapai 9,2 juta dolar Amerika Serikat atau setara 130 miliar rupiah. Namun, dana anggaran yang dimiliki oleh Indonesia masih lebih sedikit dari Singapura, yakni 10,7 juta dolar Amerika Serikat atau setara 151 miliar rupiah. Hal ini membuat pos anggaran militer Indonesia masih kalah dibandingkan dengan sejumlah negara ASEAN lainnya. Lebih lanjut, Dasko menjelaskan bahwa kapal-kapal perang canggih buatan Inggris itu juga mempunyai kemampuan untuk menjadi kapal induk mini bagi helikopter Angkatan Laut, baik untuk misi antar jemput personel maupun misi penyelamatan. Dasko pun meyakini adanya kapal perang canggih yang dibeli Prabowo tersebut akan membuat negara lain termasuk Cina takut berkeliaran di perairan Indonesia. Yakinlah Angkatan Laut Cina akan gemetar melihat frigate tipe Arrowhead 140 berpatroli di lautan Indonesia, ujarnya. Yang berkaitan dengan Natuna, bahwa tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan. Ketua DPR Puan Maharani ikut menyoroti kasus ini. Ketua DPP PDI ini meminta pemerintah serius menangani adanya kapal perang Cina di Natuna. Ia menegaskan Indonesia tidak boleh membiarkan negara lain terus mengganggu wilayah kedaulatan NKRI. Pemerintah tidak bisa berdiam diri saat negara lain memasuki wilayah kita tanpa izin. Indonesia harus mampu menjaga kedaulatan karena ini menyangkut harga diri bangsa. Apalagi nelayan kita sebagai rakyat Indonesia dibuat takut oleh mereka, tegas Puan dalam keterangan tertulis kemarin. Putri bungsu Megawati Soekarno Putri ini menegaskan bukan kali ini saja kapal Cina memasuki perairan Indonesia. Iya, pemerintah segera menyampaikan nota protes kepada Cina. Pemerintah juga harus menanyakan kepada pemerintah Cina apa maksud mereka mengirim kapal perang ke perairan Indonesia. Melihat kondisi ini, TNI tak tinggal diam. Kemarin, Komando Armada 1 menggelar operasi siaga tempur di Laut Natuna Utara. Menggunakan jenis pesawat King Air, pantauan udara dilakukan untuk menjawab isu banyaknya kapal asing yang berada di perairan Natuna Utara. 5 KRI dan 1 pesawat dikerahkan. Operasi dipimpin langsung Panglima Komando Armada 1 Laksamana Muda Arsyad Abdullah. Dalam operasi tersebut, Arsyad meninjau secara langsung situasi Laut Natuna Utara lewat udara menggunakan pesawat Squadron Udara 600 TNI Angkatan Laut. Namun, Arsyad tidak menemukan kapal asing melakukan aktivitas di Laut Natuna Utara atau di ZEE tidak ada kapal asing yang melakukan aktivitas atau mengambil sumber daya alam di Laut Natuna Utara, kata Arsyad usai operasi. Dia mengakui beberapa waktu lalu ada 1 kapal perang Cina melintas, tapi berhasil diusir atau dibayangi menggunakan KRI Rigel. Isu ribuan kapal di Laut Natuna Utara itu tidak berdasar. Kita lihat sendiri, hanya ada beberapa kapal lintas damai.
Jadi itu hanya satu statement kurang tepat, dan saya juga akan pertanyakan sumbernya dari mana dan membuktikannya oleh apa sehingga ada isu-isu ribuan kapal, ujar Arsyad. Ia menjelaskan, ZEE merupakan wilayah perairan internasional yang juga hak lintas damai bagi setiap negara yang akan melintas. ZEE adalah hak berdaulat Indonesia, bukan kedaulatan. Kapal asing yang mau mengambil sumber daya alam di wilayah ZEE harus mendapat izin dari Indonesia. Apabila hanya melintas, tidak masalah, silakan tanpa izin, ujarnya. Ia lantas menanggapi beberapa foto dan video yang sempat viral ikhwal kapal Cina yang sedang melintas. Menurut dia, hal itu dibolehkan. Arsyad menuturkan, tidak hanya kapal nelayan yang bisa melintas, tapi juga kapal perang.